Dia cerita kayak gini, di tim saya sekarang mulai banyak rekan kerja Gen Z. Gen Z lagi. Jadi kompleks nih Gen Z. Mereka sebenarnya cepat belajar, kreatif dan berani kasih ide. Hmm, Tapi kadang tantangannya ada di komunikasi dan konsistensi kerja. yes. Saat diberi arahan detail, mereka lebih suka cara yang fleksibel dan cepat. Bahkan ada yang merasa kurang nyaman kalau ditegur terlalu formal. Gen Z nggak suka diatur. Sekali diatur dilanggar. Berarti kalau kayak gitu gue cuma ngejawab satu. Apa tuh? Ngapain lu kerja di tempat orang? Iya juga sih. Terus lu mau bilang apa? Ah, nggak sesuai, gue resign aja. Aduh, nggak segampang gitu. Nggak Iya sih. segampang gitu, bos. Tapi iya sih bang, bener. Lu sehebat apapun kinerja lu, kalau misalkan lu ngerasa satu satu hal doang ngedistract lu, kayak yang tadi lu bilang ada satu hal, laki lu di belakang ngomong-ngomongin, Iya. akhirnya buyar cabut dari itu perusahaan. Terus lu pikir pada saat lu mau masuk ke perusahaan berikutnya, dia di CV lu nih tertulis pengalaman terakhir kerja di PTA. Terus lu ditanya, kenapa resign? Karena saya nggak suka sama peraturan yang Ya tiba-tiba nggak ada. bakal Lu diterima pikir lah perusahaan kalau itu kayak mau gitu. nerima? Kagak lah. Kalau cerita kedua nih kemarin juga, ini Iya. gara-gara udah bukan sosokan sih, gara-gara gue ngebikin kayak gini, teman-teman gue, kebetulan juga kan dulunya gue karyawan, Iya. banyak yang bercerita. Oh Adalah iya. satu kawan gue yang bercerita ke gue, tiba-tiba dia nge-WA gue, nggak apa-apa lah, toleransi, dia ngejapri gue jawab Japri gue, tuh. dia japri ke gue. Ceritanya simpel, Iya. dia cuma bilang, dia kayak gini, mau tanya dong, aku bingung nih, laki padahal. Pakai aku. Heeh. Kan? Akoh. Kan? Kalau yang ngechat Japri kayak gitu kan? Heeh. Dia cerita kayak gini, di tim saya sekarang mulai banyak rekan kerja Gen Z. Gen Z lagi. Jadi kompleks nih Gen Z. Mereka sebenarnya cepat belajar, kreatif dan berani kasih ide. Hmm, Tapi kadang tantangannya ada di komunikasi dan konsistensi kerja. yes. Misalnya saat diberi arahan detail, mereka lebih suka cara yang fleksibel dan cepat. Bahkan ada yang merasa kurang nyaman kalau ditegur terlalu formal. Sebagai atasan maupun rekan kerja, lintas generasi, menurut Anda pendekatan seperti apa yang paling efektif untuk menghadapi dan membangun kerjasama yang baik dengan Gen Z tanpa menghilangkan kedisiplinan kerja? Hmm, Lo Gen Z bukan sih? gua ya awal tapi bang, jadi masih kecampur sama milenial. Campur nggak Ini bisa kan ya. dia bertanyanya eh, pendekatan seperti apa yang paling Hmm, efektif. Nah, kalau menurut lo pendekatan yang lo mau tuh supaya paham, terjadinya paham. kerjaan yang supaya efektif lah Yes. pendekatannya. Itu kayak gimana menurut lo? Kalau ke Gen Z itu dia pengennya lebih dalam bang. Lebih dalamnya gimana? Contoh, si Gen Z punya hobi. Mm-mm. Ternyata hobinya itu kayak bukan ngelanggar sih, bertolak belakang lah Sama, sama job desk apa sama kerjaan. Nah, si Gen Z ini pengennya tuh di ngertiin bang, gue ya ya yang semua orang ngerasa Gen Z, pengennya di ngertiin. maksudnya pengen di ngertiinnya nggak bisa. Sekarang itu banyak, abang juga tahu kali, sekarang cerita-cerita guru ngebentak muridnya. Kalau dulu kan malah mikir kan gimana Oh, kalau caranya, dulu kita takut dibentak, digampar takut sama kan. guru, ngadu, malu kita ke rumah. Iya, malah dimarahin lagi sama orang tua. Ditampar pipi kiri, kena lagi pipi kanan sama orang tua. Apalagi Iya. kalau kita salah. Nah, kalau sekarang itu nggak bisa kayak gitu bang, di Gen Z gue ngerasain juga saya. Dan rekan-rekan kerja juga sama, rekan-rekan gue dulu di kerjaan yang lama Mm-mm. itu sekalinya digertak udah di belakang tuh pasti udah jadi negatif tuh kalau kalau digertak secara sekaligus gitu. Jadi pengennya dideketin apa yang jadi hobi Gen Z atau apa yang disuka sama Gen Z itu, ayo, ayo, ayo tuh, bukan secara Tapi sekaligus kita kembali ditarik. ke cerita ini ya. Kawan Yes. gue ini seorang atasan. Iya. Dia bertanya gimana caranya dia bisa sinkron bekerja sama dengan bawahannya Iya. yang mereka itu adalah generasi Gen Z. Yes. Tadi lu jelasin pengennya dideketin. Iya. Pengennya deketin Gen Z, maksudnya lebih ke dibarengin gitu. Gak mau dia ditarik terus suruh jalan sendiri, gak mau, tapi pengennya dibarengin. Paham gak bang? Kok gue paham, Iya kan? tapi kalau gue secara gue memang
Gue bukan orang yang terlalu melek tentang Gen Z, Gen Alpha, apalah Tapi lu kebanyakan Gen semuanya. pernah Gue pernah punya ngelakuin cara tim. itu ke gua kan dulu Oh gua iya, bawahan lu, Bang. tapi sebenarnya gue pada dasarnya seperti ini. Gue berpikiran kayak gini. Di saat kita kerja tuh kita tahu kapasitas kita tahu Hmm. posisi kita. Yes. Kalau gue berpikirannya kayak gitu. Kalau tadi kan kawan gue yang cerita ini dia bilang secara kerjaan oke lah. Iya. Secara kemampuan dia oke. Iya. Tapi ada hal yang perlu dijaga. Apa ibaratnya gimana caranya supaya kerjasamanya bisa berjalan dengan bagus ya? Oh iya, ada satu kunci. Genji nggak suka diatur. Sekali diatur dilanggar. Berarti kalau kayak gitu gue cuma ngejawab satu. Apa tuh? Ngapain lu kerja di tempat orang? Iya juga sih. Iya juga sih. Tapi kenyataannya gimana? Loh, berarti logikanya seperti ini dong. Kalau misalnya gue bilang maaf ya, saya sorry ya. Gue interview orang, Nah, dia Gen Z. nah. Gue kasih tahu ke dia, lu siap nggak dengan kondisi kerjaan yang lo harus kerja dari jam sekian sampai jam sekian? Oke. Lu kerja lu job desk lu ada SOP lu demikian. Yang artiannya lu harus ngerjain ini jadi kerjaan lu, lu harus bikin report ini semuanya. Ya. Si Gen Z itu bilang siap. Ternyata di lapangannya gue nggak mau diatur lagi. Nggak. Gitu. Ya, kalau misal apa yang udah dikasih tahu, Gen Z lakuin bang sebetulnya. Kalau dia setuju. Tapi kadang ada peraturan yang di luar nalar bang itu. Di luar nalar itu maksudnya di luar apa yang udah dikasih pas interview. Ada aturan baru lah. Nah Gen Z nggak suka. Apalagi yang nggak masuk akal aturannya. Nggak dilakuin tuh. Dilakuin tapi dengan hati yang ikhlas. Iya gue tahu. Dalam artian kayak gini. Contoh kayak gue waktu itu gue kerja sebagai marketing. Gue punya tim, tahunya tuh marketing itu kerjanya A, B, C, D, E. Yes. Tapi karena satu dan lain hal, kondisi perusahaan, tiba-tiba ada peraturan E, F, G. Nah, itu kadang kayak gitu tuh. Kalau misal Gen Z sebetulnya ya aman-aman aja sih. Yang penting cara si atasan itu ngedeketin itu. Makanya tadi gue bilang. Iya, berarti kondisinya gini kan yang ditanyakan cuman komunikasi. Yes. Ya dong, kalau tadinya dibilang dengan bahasa nggak mau diatur tuh salah. Harusnya kalau lu sudah masuk ke dunia kerja, lu harus siap ngikutin semua peraturan. Iya. Kalaupun misalkan memang ada kebijakan yang di luar atau nggak sesuai sama obrolan di awal, selama si atasannya bisa menyampaikan dengan baik, komunikasinya dengan baik, pendekatannya dengan oke, sampai si Gen Z ini, si karyawan ini paham tujuan dan maksudnya dan benefit apa yang bisa dia terima kalau dia melakukan ini, clear dong. Clear dong. Berarti kan sebenarnya kalau gue sih pribadi waktu gue kerja, gue punya tim Gen Z gitu segala, gue nggak menganggap mereka Gen Z. Gue nggak menganggap mereka Gen Z. Tetap aja berpikiran seperti ini. Tetap keras gitu. Gue dapat SOP dari perusahaan, gue dapat perintah dari perusahaan. Ini hal yang harus gue lakukan. Gue keluar dulu dari kotak, gue keluar dikit dari rules. Gue nggak masuk di rules doang, karena kalau di rules pemikiran gue jadi sempit. Gue keluar dari luar ya, sedikit ngeberontak, tapi gue tetap lihat rulesnya lah. Biar kalau misalkan terjadi sebuah permasalahan, risikonya nggak terlalu besar. Gue lihat ke mereka, ya mungkin kalau misalkan gue bilang Gen Z itu nggak mau terlalu kaku, mereka maunya terlalu lebih santai. Oke, gue bicarakan dengan santai, gue cari pola kerja yang santai. Tapi di saat mereka akhirnya ngelunjak, gue akan balik ke rules pertama. Gue atasannya, lu nurut atau enggak? Oke tuh, kayak gitu. Ya karena kondisinya seperti itu. Iya, emang nggak bisa dipungkiri sekarang. Karena mau Gen Z, mau apa-apapun, mau gen yang udah atas-atas dulu, kelahiran tahun berapapun, tetap aja kok mau dia udah atasan, tetap di atasnya dia ada atasan lagi. Dia harus nurut sama titah atasannya. Selagi lu masih kerja di sebuah perusahaan yang itu bukan milik keluarga lu harus siap sama peraturan-peraturan baru. Balik lagi sih. Terus lu mau bilang apa? Nggak sesuai, gue resign aja. Aduh, nggak segampang gitu. Nggak segampang gitu, bos. Tapi iya sih, Bang. Lu sehebat apapun kinerja lu, kalau misalkan lu ngerasa satu hal doang ngedistract lu, kayak yang tadi lu bilang ada satu hal, akhirnya lu di belakang ngomongin, akhirnya buyar, cabut dari itu perusahaan. Terus lu pikir pada saat lu mau masuk ke perusahaan berikutnya, dia di CV lu nih tertulis pengalaman terakhir kerja di PT A. Terus lu ditanya, kenapa resign? Karena saya nggak suka sama peraturan yang tiba-tiba ada. Lu pikir perusahaan itu mau nerima? Kagak lah. Nah terus katakanlah perusahaan lu sebelum yang lu resign itu perusahaan yang bonafit, yang oke, yang punya nama.
lu kerja ngelamar lagi. Syukur-syukur kalau perusahaannya lebih tinggi, kelasnya lebih oke. Pada saat ditanya, kenapa kamu resign? Karena saya ngeliat lowongan kerjaan di perusahaan ini, Pak. Siapa sih, Pak, yang nggak mau kerja di sini? Siapa sih, Bu, yang nggak mau jadi karyawan di perusahaan ini? Oke, bluffing lu masuk. Ternyata lu dapat perusahaan berikutnya yang kondisinya sama levelnya atau bahkan lebih di bawah. Terus ditanya, kenapa resign dari sebelumnya? Sebelumnya itu kan perusahaannya udah enak. Iya. Jujur dengan kondisi apa adanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus dia bilang, iya soalnya apalah, dia nge-bluffing. Dia bilang, iya soalnya saya mau cari opportunity lain, mau cari bidang lain atau apa. Pengen Terus ngembangin ini perusahaan biar terus lebih lu gede pikir lagi. tuh yang ngerekrut lu nggak punya rasa penasaran. Sampai-sampai yang memungkinkan dia nelfon ke perusahaan lu yang sebelumnya. Oh iya. Apalagi perusahaan-perusahaan biasanya, apalagi kompetitor, kadang mereka berkolaborasi punya kontak juga. Iya. Terus ketahuan deh, itu anak dablek nggak bisa dibilangin batu. Wah bengal banget dah. Ngasih tahu dari pelan sampai kasar udah pernah. Kayaknya yang belum physical attack aja. Main ML itu, Bang. Physical touch mah udah, physical attack ya dong yang belum. Itu kalau di Terus lu pikir kalau physical attack Genji udah itu. Iya, terus lu pikir kemampuan lu yang hebat itu akan ada harganya? Bisa usaha sendiri. Tuh. Situ berarti ya. Itu. Berarti solusinya itu ya. Kalau lu masih ada di perusahaan, lu masih bekerja di perusahaan yang milik orang lain, ya lu harus tahu posisi lu apa, bro. Tapi kalau lu nggak mau diatur, bikin usaha Bikin sendiri. usaha lain. Okay. Kalau kayak kawan gue ini dapat nih. Kalau gue sih berpikirnya cuma satu. Ini kotak, nggak apa-apa, ayo kita bermain di luar kotak, jangan di dalam kotak, sempit juga. Ya kita bermain di luar kotak, tapi kalau udah kejauhan ya gue tarik. Gue tarik, lu harus ingat rulesnya. Gue atasan lu. Bukan lu yang ngatur gue. Iya, emang kadang ngelonjak sih bang. Iya. Ketika kita ngedeketin si karyawan itu, bawahan itu maksudnya. Kita ngedeketin bawahan, itu malah ngelonjak rata-rata. Sebenarnya kalau misalkan gue bilang lagi gimana cara yang ngatasin ke si Gen Z ini, kalau gue bilang mas satu, lu sebagai atasan harus bikin batasan supaya anak buah lu tahu kalau lu tuh atasan. Di luar lu boleh, lu kawanan hai, lu mau mabok bareng, mau ngapain, lu di luar boleh. Tadarus boleh. Ih gila, patah banget gila, terkesan gue orang jahat, gue ngomongnya mabok lu tadarus. Iya dah. Ya kelihatan dari luar doang nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Dalam tunggu, gue jadi lupa gue mau ngomong apa. Oke, lu di luar mau seakrab apapun silakan deh. Tapi kalau udah bicara ranah kerja, lu harus bikin posisinya, lu tuh atasan. Iya. Jadi kalau misalkan emang anak buah lu udah nyaman sebagai lu teman, pada saat udah ngomongin pekerjaan, ya dia harus tahu lu atasan. Oke, berarti dideketin tapi harus tahu batasan. Gimana caranya bikin batasan itu? Percuma kemampuan lu sehebat apapun kalau attitude itu jelek. Bener sih bang. Percuma kemampuan lu seluas apapun, pengetahuan lu seluas apapun, tapi lu dikit-dikit atasan gua bikin wewenang, bikin peraturan yang gak sesuai yang gua mau nih. Terus lu resign. Mau sampai berapa perusahaan lu tinggalin? Bro, ingat tadi di awal cerita ada orang pelaku usaha yang lagi pusing mempertahankan perusahaannya. Kondisi pekerjaan tuh lagi nggak baik-baik aja. Intinya jangan pikir negatif mulu sama perusahaan. Jadi kesampingkan tentang lu mau gen. Kalau gue sih berpikiran nih karena saat ada mungkin ya. Kalau gue gini, kita masih makan nasi, minum air putih, lauk ya masih sama semuanya, nggak ada yang beda-beda. Kenapa jadi beda? Ada gen-gen apa? Ya mungkin ya. Kalau gue nggak tahu karena gue nggak terlalu melek mata tentang Gen Z kayak gitu, gue nggak terlalu melek. Gue cuma berpikirannya sebenarnya apa yang dilakukan sekarang sama anak-anak muda, dulu anak-anak muda juga ada yang tahu, ada yang melakukan, yang beda cuma apa? Pengetahuan anak muda sekarang tuh lebih luas daripada orang-orang tua sekarang. Dulu waktu muda. Dulu mana ada Google? Plus minus sih bang kalau menurut gue. Dulu mana ada orang bisa browsing pengetahuan? Dulu emang nggak ada Google, nggak ada teknologi, tapi kerja kerasnya oke. Iya. Sekarang kebalik bang, kerja keras minim nih, tapi pengetahuan berkembang. Iya. Kayak gitu. Dan apa yang lu rasain sekarang kan itu yang dipersiapkan sama orang-orang dulu. Ya apa yang dimau. Kalau nggak ada orang dulu, hidup ini nggak akan seberkembang sekarang. Berkembang pesat. Kalau gue sih nggak terlalu yang gen apa, enggak ya. Kalau lu bawahan, lu tahu porsi lu. Kalau gentayangan ya gitu. Itu gue nggak mau.
Kalau lu atasan, lu tahu porsi lu. Iya. Gue juga pernah salah kok di saat gue memperlakukan tim gue yang gue menganggap mereka jadi kayak bukan bukan yang mereka tuh bukan kerja, gue jadi kayak keluar dari profesional. Tapi pada akhirnya memang balik lagi yang gue bilang, ya lu harus tahu batasan. Karena di saat lu udah keluar dari batasan, nggak nutup kemungkinan si atasan yang jadi korban. Oke. Gitu loh. Caranya kayak gimana? Ya lu bikin batasan aja bro. Lu jadi atasan itu karena lu punya kemampuan yang hebat, makanya lu naik. Mungkin bikin enak rekan kerja bawahan di luar jam kerja kali bang. Karena kan kadang ada nih bang, iya bukan Genji sih, mungkin karyawan lah gitu. Ketika di kerjaan ya jadi profesional kerjaan nih, tapi di luar itu kita happy gitu. Kadang ada yang suka kayak gitu bang. Tapi gue menyikapi tadi yang lu bilang sebagai Gen Z, kalau misalkan ada atasan yang ngasih Peraturan baru. peraturan baru, di luar langsung ngomongin. Ya. Berarti kan ibaratnya kayak gini, Gen Z itu punya adat kalau misalkan di lingkungan kantor udah nggak senang, di luar pun udah dibikin dia nggak enak. Atau mungkin dia jaga jaga jarak dari atasannya gitu. Iya kayak gitu juga. Ya kalau kayak gitu lo kenapa ngapain kerja, Samsul? Ya. Coba tanya bapak lu, siapa tahu lu sebenarnya CEO. CEO yang menyamar gitu. Iya. Siapa tahu lu sebenarnya anaknya CEO. Nggak perlu kerja di perusahaan orang, lu punya perusahaan. Coba korek-korek orang tua lu, siapa tahu sebenarnya bapak lu CEO yang menyamar, lu nya terlalu badung kali, bapak lu pura-pura miskin. Anak FB banget nih. Loh, sekarang kondisinya kayak yang tadi kan, di kerjaan udah nggak senang. Iya. Itu akan ngebawa di hubungan di luar kerjaan. Lu ngapain kerja? Iya sih. Berarti sebenarnya yang salah siapa? Genji gitu. Gua nggak bilang Gen Z-nya yang salah. Yang salah siapa? Selagi kita masuk ke ladang orang, kita harus ikut peraturan di ladang itu, bro. Iya. Jadi intinya ya nggak bisa menyalahkan siapapun. Ya cuman ya tadi yang kata abang bilang Kita nggak bisa nyalain Gen Z. bisa. Kita nggak bisa nyalain juga yang bukan Gen Z, si atasan. Oke. Yang perlu disalahkan adalah apabila lu masuk ke suatu lingkungan, lu tidak mau turut serta mengikuti peraturan yang ada. Harus adaptasi berarti. Harus. Yes. Gitu loh. Tuh atasan-atasan sekarang juga kayaknya lebih fair deh, lebih open minded deh daripada atasan-atasan yang udah zaman old deh. Kayaknya kalau misalkan lu ngomong ke atasan lu, Pak, saya nggak suka rules yang seperti ini nih Pak. Saya nggak suka cara kerja yang seperti ini nih Pak. Saya tahu tujuan Bapak apa, tapi boleh nggak saya pakai rules apa? Ya kalau sebagai atasan, ya udah silakan dampingi, lihat yang dilakukan sesuai nggak ujungnya. Kebanyakan atasan nggak mau. Kebanyakan Ya itu nggak baik mau lagi. nerima. Itu baik lagi yang gue bilang, kalau udah punya atasan seperti itu susah. Kalau lo udah punya atasan yang matok nilai 8 itu bagus, pilihan lo adalah nilai 7 atau enggak 7,9. di bawah 8. 7,9. Karena kalau lo di atas 8 lo nggak diakui, di bawah 7 lo dihina-dina. Iya, masalahnya itu. Tapi kalau misalnya Gen Z yang kayak bisa bebas berekspresi, ya kan? Itu seneng banget tuh Gen Z. Iya, ya pastilah ada atasan yang mau ngasih kesempatan ke anak buahnya Ada untuk sih. lu coba deh improve, lu coba kemampuan lu ya buat jadi ya buat atasannya juga jangan cuman bacot-bacot bilang, lu coba improve, Iya lu itu. coba deh berpikir gimana caranya mengembangkan kinerja lu apa-apa segala. Tapi di saat anak buah lu punya saran, lu langsung matain, lu juga telur gitu loh. Tuh. Jadi nggak bisa disamaratain berarti bang. Iya. Semua kasus nggak bisa disamaratain. Tapi pada akhirnya kita akan kecetus sama satu kalimat. Balik lagi berulang-ulang. Di saat lu masuk dunia kerja, di saat lu masuk ke sebuah perusahaan, lu harus ingat di perusahaan itu ada rules, ada peraturan yang harus lu ikuti. Nggak bisa lu serta-merta terus nggak sesuai nih sama maunya gue cabut. Nggak sesuai nih sama maunya gue cabut. Terus-terusan lu lakuin kayak gitu, nggak ada perusahaan yang mau nerima lu lagi. Gitu loh. Mau sebengal apa lu selagi lu masih kerja sama orang? Nggak bisa kondisi seperti itu, nggak bisa. Ya saran gue panjang kali lebar, gue sih buat temen gue cuma bisa bilang nggak apa-apa, ikutin gaya mainnya seperti apa, tapi lu jangan kebawa arus. Tetap lu harus punya pakem, lu atasan. Once kondisi lu ngerasa ini udah nggak bisa kekontrol, lu balik lagi ke pakem, gue atasan, lu nurut atau enggak. Karena atasan itu kan pasti akan memberikan perintah yang sesuai kemauan perusahaan, bukan kemauan individu. Yes. Gitu loh.
Kalau kemauan untuk pengembangan perusahaan nggak diturutin sama anak buah, ngapain dia masih lu pertahanin? Tapi kemampuannya dia bagus, percuma lah. Kalau kemampuannya Kalau dia bagus, attitude-nya nggak bagus. nggak bisa lo kerja sama, lo nggak bisa bersinergi Sama sama baik. dia, nggak akan bisa jalan lah, Ya sinkron. gitu loh. Ya kalau mau cari yang sempurna memang susah, attitude bagus, kemampuan bagus tuh susah. Kemampuan bisa diasah, attitude masih bisa dibentuk kok. Tapi sulit bang, nggak semudah membalikan telapak kaki. Telapak Emang tangan. nggak bisa, telapak kaki patah engkel lo. Tapi harus sadar sih, selagi lo masih jadi karyawan berarti kan lo butuh kerjaan. Gimana caranya, pasti yang lo lakukan adalah mempertahankan pekerjaan lo itu. Jangan sampai lo dikeluarin dari perusahaan lo. Nah, Gitu dong kalau orang mau kerja. iya, karena banyak banget bang sekarang yang ngeluh. Kenapa ya? Apa gara-gara ada media sosial aja? Sebetulnya dari dulu banyak yang ngeluh mah gitu. Kali aja abang pernah dulu nggak pengalaman sebelum Gue ada kalau media gitu. ngeluh di media sosial nggak pernah. Gue langsung di status biar atasan gue lihat. Nggak di status. Sama aja kalau Di gitu. status WA gue langsung. Lah kalau di media sosial kan kalau atasan gue nggak main media sosial ngapain gue? Orang tujuan gue ke atasan gue. Ya kalau misal dulu-dulu sebelum ada media nih, sebelum ada status, sebelum ada BBM mungkin. Dulu-dulu gitu, abang pernah ngerasain nggak? Pas umur lagi muda lah gitu. Nah ini Kerja. makanya balik lagi, bukannya gue ngerasa ini loh kenapa podcast curhatan karyawan ini ada. Ya. Ini loh kenapa kami bikin ini. Karena terkadang nggak bisa dimunafikin kalau lo nih kerja di perusahaan A, lo ada kendala, lo cerita sama sesama teman lo cuma cari pembenaran. Berarti Lo nggak dapat inputan dari luar, lo nggak dapat saran dari orang di luar. Jadinya saran yang masuk ke otak lo tuh bukan bersifat netral. Contoh lo sama gue satu tim, atasan gue marahin gue, atasan kita marahin gue curhat ke lo tentang atasan kita. ya, Kira-kira pandangan yang masuk, pandangan netral atau enggak? jarang sih. Jarang. Tapi coba Yang kalau ada ngomporin. tapi coba lu kalau misalkan ceritanya ke orang luar Iya. yang netral, tapi kan orang luar nggak tahu kondisinya seperti apa. Kalau lu menceritakan detail, Iya. lu kasih tahu inti permasalahannya apa. Kalau dia beneran netral, siapa tahu Ada masukan. ada masukan yang lebih masuk akal, yang lebih benar. Kayak kawan gue ini, gue dulu satu kantor sama dia. Sekarang gue udah nggak bareng sama dia, dia menceritakan kayak gitu. Ya kalau gue ngambil sisi, gue nggak pernah yang namanya terlalu peduli, terlalu melek dengan genjet-genjetan lagi. Iya. Yang gue tahu kalau gue punya tim, ya gue menganggap mereka ya udah sama aja. Gue nggak peduli lu generasi apa. Gue nggak urus. Tapi apa yang lu lakuin emang masuk sih bang. Kayak di kerjaan yang dulu Ya kita untuk bareng berbagai orang masuk, masuk itu. untuk orang yang untuk pihak-pihak yang lainnya belum tentu masuk. Mungkin nggak bisa semua. Tapi mayoritas sih bang menurut gua. Itu loh. Mayoritas. Tapi logikanya gini, selagi jadi atasan ngasih tahu hal yang benar, tinggal butuh waktu doang kok untuk bawahan ngertiin. Yang penting komunikasinya. Komunikasi ya. Komunikasinya. Percaya sama bawahan tuh perlu. Perlu. Tapi terlalu percaya juga. Jangan. Jangan pernah naruh kepala lu, jangan pernah naruh hidup lu di anak buah lu, jangan. Jangan 100% lah. Jangan 100%. Tetap lu harus pegang juga kendali kalau lu tuh atasannya. Di saat dia ngebelot ya lu tarik. Yes. Gitu sih. Ya, bro. Oke. Lu jadi atasan ya karena lu punya kemampuan. Yes. Kalau anak buah lu puyeng-puyeng dikit, udah. Nggak usah pedulin dia mau gen apa. Orang ada peraturan kok, kalau nggak sesuai pilihannya kan kalau nggak dia yang dibinasain, lo yang dibinasain. Iya lagi. Kan kondisinya seperti itu aja. Iya. Dan prinsipnya gini sih, lebih baik membentuk orang yang mau kerja daripada bertahan kerja dengan orang yang sok tahu. Gue nggak bilang si Gen Z itu sok tahu ya, tapi kalau udah nggak bisa diatur, kayaknya udah kerana sok tahu deh. Tapi kalau ngebayangin bang ke masa depan nih, Hmm. contoh kita atur nih kayak kantong Doraemon bisa pergi ke masa depan. Contoh dari mulai owner, dari mulai direksi, dari mulai apa namanya, itu dah yang atas-atas itu dah. Jajaran-jajaran. Jajaran-jajarannya itu udah Gen Z semua tuh sampai bawah. Gen Z semua. Menurut lu gimana bang?
Dia kan Apakah ketemu ada lawannya lagi. Hah? Dia kan ketemu lawannya lagi nanti. Gen alpha. Gen-gen apapun lagi itu terus akan terus bermunculan gen apa tuh. Berarti Semua bakal ada masalah juga di situ. akan terus Nggak ada. mungkin ada, nggak Akan ada. terus ada. Mungkin pas dulu milenial sebelum ada Gen Z juga masalah kerja ada dong. Pasti ada. Oke, Pasti berarti ada. gimana kita cara nyikapinnya aja. Tapi gue berani bukan berani yakin ya, Bu. Ya pastilah. Kenapa sebuah perusahaan itu masih ada? Karena ada keseimbangan sih. Orang-orang dulu yang bikin peran dan orang-orang sekarang juga yang ngambil peran itu ada keseimbangan. Jadi semuanya udah diatur secara seimbang ya. Yes, ya Takaran. sesama mau itu mau itu bawahan, mau itu atasan, mau itu owner. Kalau misalkan saling ngedengar, nggak cuman mau didengar, harusnya lancar sih. Oke. Itu aja, nggak usah egoisan karena aduh punya kemampuan terus lo jadi atasan juga ngerasa ngelembek yang nurut-nurut. Jangan juga, Tetap harus ada tegas di situ. tetap harus ada tegas. Jangan terlalu Gitu lembek, loh. terlalu ngikutin juga, nah malah ke bawah arus Gen Z. Lu mau deket, lu mau akrab, lu mau sayang sama anak buah lu, itu bagus. Itu bagus. Tapi ingat, Tapi kalau lu yang akhirnya dikontrol sama anak buah lu, itu nggak bagus. harus ingat tetap batasan bahwa abang ini yang cerita itu atasan. Atasan. Dan anak buahnya juga harus sadar, mau sehebat apapun lu tuh masih bawahannya dia. Kecuali dia melakukan hal yang nggak sesuai SOP perusahaan, silakan dulu berontak. Tapi selagi ada peraturan yang baru yang timbul itu memang apalagi titah dari atasan pula, atasannya lagi. Dan itu disampaikan ke lo, gue rasa itu buat kebaikan karir lo di perusahaan itu sih. Itu loh, jadi nggak ada salahnya. Kemampuan lo yang bagus itu buat Gen Z nih, buat anak buahnya ini, yang si Gen Z ini lah. Kemampuan lo yang kemampuan kerja lo yang bagus itu lo sertai dengan attitude lo yang bagus. Yes, itu benar sih bang. Dan sebagai atasan, ya komunikasi lu di luar kerja mungkin bisa juga mensupport komunikasi lu di dalam kerja. Ya kalau gue sih nggak terlalu fokus dengan lintas generasinya. Ya kalau misalkan lu bisa ngelakuin hal yang buat lu dengan anak buah lu lebih bonding, untuk lebih membuat mereka ngerasa lu tuh atasan yang sebenarnya, atasan yang memang terbaik buat gue, atasan yang memang mengerti anak buah. Tapi jangan keluar koridor juga, jangan sampai lu lupa, lu tuh ketemu sama tuh si Gen Z itu karena lu ada di satu kerjaan yang sama, bukan lu keluarga. Kemakan jadi itu. Itu. Tapi emang gue akuin bang, walaupun gue Gen Z ya, gue akuin apa namanya, skill oke, kemampuan oke, tapi attitude kurang. Itu ya mungkin nggak semua ya bang ya, saya sorry, mungkin nggak semua, cuman mayoritas atau rata-rata Gen Z itu kedisiplinannya, attitude-nya kurang. Iya, karena ngerasa pada saat masuk kan dia nol. Dia cuma punya kemampuan di luar. Pada saat dia mulai kerja, dia bisa menunjukin kemampuan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya dia. Entah disertai dengan pujian, disertai dengan reward atau apa-apa segala. Ego itu naik dong. Ego itu naik dong. Ngerasa level gue bukan lagi karyawan baru, tapi karyawan hebat. Tapi lupa, sehebat apapun lo, di depannya ada kata karyawan. Lo tuh kerja. Lo bukan owner. Lo bukan anaknya owner. Jadi saat ada peraturan, balik lagi kerus. Lo tuh karyawan. Lo mau ngotot kayak gimana pun, apa-apa segala, lo mau bilang, ya gue cabut aja karena peraturannya nggak sesuai. Ya udah lo cabut. Posisi lo sekarang, yang lagi lo kesel-kesel, yang lagi lo marah-marah, yang lagi lo kecewa-kecewain itu, nggak senang lo jadi karyawan di PTA dengan atasan yang kayak gini. Itu di luaran banyak yang iri kok, banyak yang siap yang gantiin lo. Kemampuan tinggal diasah kok. Tinggal nanti lo yang bengong. Kenapa gue nggak bersabar kemarin? Kenapa gue nggak yang coba ngerendahin ego gue? Kenapa gue lebih memilih untuk ngekencengin ego gue aja? Kan kayak gitu pada akhirnya. Yes, iya sih. Emang jadi buat Gen Z, ya kan? Selain skill dan kemampuan mungkin apalagi ya. Ya intinya itulah skill atau kemampuan ditingkatin. Jangan lupa attitude juga tingkatin. Nah itu buat Gen Z-nya. Kalau buat atasannya, buat teman gue yang cerita,
Yes. Tetap jaga posisi, tetap bikin posisi. Bukannya lo yang sombong dengan posisi lo, bro. Bukan. Tetap lo harus tahu menempatkan posisi lo. Mau seakrab apapun, mau seasik apapun. Kalau udah bicara tentang pekerjaan, lo harus balik terus kalau lo tuh atasannya. Yes. Tegas-tegas. Kalau lo harus keras silakan. Asal masih di batas wajar. Yes. Asal masih di saat lo ngebahas sebuah kesalahan, memang itu sebuah kesalahan. Bukan lo bikin jadi sebuah kesalahan. Kalau misalkan masih bisa ditoleransi, oke lah. Tapi pakai hitungan juga. Jangan keterusan. Ngerinya anak gue lu ngelunjak. Kayak gitu. Jadi ya, mau sehebat apapun anak buah lo, mau sebagus apapun anak buah lo, saran gue sih, kalau memang udah nggak sesuai, nggak sinergi dengan lo lagi, pemikirannya udah nggak sesuai, balik terus, lo tuh atasannya. Siap. Itu sih. Oke. Jadi apa lagi yang mau dibahas? Apa ngantuk nih bang? Udahlah, udah kemalaman waktunya bobo. Iya. Karena kita take malam, biar adem ya kan. Tapi ternyata bikin apa? Ini juga kita mau ngelanjutin yang sebelum-sebelumnya udah lakuin teman-teman. Loker. Ada info loker lagi nih buat teman-teman yang lainnya. Ya kali aja walaupun di skip teman-teman, ada yang ngekip gitu kan, pengen lihat info lokernya doang ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita kasih manfaat. Kali aja. Sebelumnya kan udah ada perusahaan Porto, udah ada yang pada ngelamar belum? Yoi. Kalau belum ada, kalau udah ada yang ngelamar, semoga cocok. Kalau udah ada yang keterima, semoga bisa memberikan kinerja yang terbaik ya teman-teman. Mudah-mudahan manfaat. Nyari kerja lagi susah. Barokah. Susah di awal itu wajar. Yang penting lu belajar adaptasi. Lu berusaha, hasilnya nanti serahin aja sama Tuhan. Rata-rata ya bang. Di awal tuh susah rata-rata. Iya. Kesananya kalau udah biasa jadi plus. Gitu. Gua nggak tahu otak lu kemana tuh. Semuanya sama bang. Mau usaha juga susah di awal. Nih terus teman-teman ada lowongan kerja lagi nih. Ya. Dari PT Surya Energetik Farmakon. Oh ini farmasi nih yang dibutuhin SPG, Sales Promotion Girl. Buat para teteh-teteh, neng-neng di luar sana ada lowongan kerja. SPG. Kualifikasinya ya udah pasti wanita ya. Sales Promotion Girl kan. Minimal pendidikan SMA, sederajat, komunikatif pasti, karena kalau gagu nggak mungkin bisa jualan. Bisa aja sih, bisa aja, maaf. Good looking ada nggak? Good looking ya, ada nggak di tergantung sudut pandang orang masing-masing. Nggak, di situ ada nggak kualifikasinya? Nggak ada. Mantap, gas, dandan yang cantik. Memiliki kendaraan bermotor dan SIM C. Oh, harus punya kendaraan dan SIM C. Kan kerja buat biar dapetin kendaraan, bang. Ya sekarang juga banyak yang belum kerja udah punya motor. Diutamakan yang berpengalaman bekerja di apotek tuh. Lebih diutamakan yang bekerja di apotek. Ini ada di daerah mana? Ini nggak cuma ini ada di daerah Semarang juga nih. Semarang sih. Buat teman-teman yang di Semarang, Jabodetabek ada juga. Oke, Jabodetabek ada, Semarang ada. Ya. Pokoknya nanti teman-teman kita lampirin flyernya, di situ ada kontak personnya. Oke. Kalian bisa hubungin aja langsung. Oke. Tanya-tanya gimana lowongan kerjanya. Pokoknya di sini tadi yang diminta tuh orang-orang yang memang pengen serius kerja. Yang benar-benar pengen kerja ya. Jangan yang cuma masuk sehari 2 hari ngerasa berat cabut, jangan capek-capek yang interview. Jadi pengen punya pengalaman dulu. Mending kerja aja langsung ya. Nah, ini nanti ada flyer kita tampirin, teman-teman bisa kirim berkasnya, hubungin langsung ke nomornya, atau mau tanya-tanya dulu mungkin juga bisa untuk lowongan kerjanya, asal jangan minjem duit ke situ ya. Ke kita tanya-tanyanya. Enggak, ke mereka aja langsung, jangan ke kita. Ya, semoga buat teman-teman di luar sana ada yang ngerasa cocok, apalagi kalau misalkan lagi nganggur, terus pengalaman sebelumnya adalah di dunia farmasi, pernah jadi apoteker, atau pernah jadi apapun lah yang beririsan dengan dunia farmasi. Siapa tahu ini rezeki kalian. Amin. Ada yang di Jakarta juga, ada yang di banyak daerah lah. Kalian bisa WA-WA-in aja langsung ya. Pokoknya nanti kita lampirin ya. Ya nanti dilampirin ya di situ ya. Nanti kita lampirin. Nanti dilampirin flyernya, teman-teman bisa apply. Ya. Nah, buat Bapak Ibu HRD rekruter di luaran sana yang memang ada lowongan pekerjaan juga, bisa diinfoin ke kita. Nanti kita bacain, siapa tahu ada teman-teman kita yang ngerasa mereka punya kualifikasi yang sesuai yang dibutuhin.
bisa jadi kandidat yang cocok untuk jadi calon karyawan di tempat Bapak Ibu. Oh iya Bang, bisa ini nggak sih? Kalau teman-teman ada yang apply terus sampai interview nih, Hmm. pasti kan ditanya info dari mana? Nggak perlu nginfoin taunya Nggak dari usah. YouTube curhatan karyawan, nggak perlu. Ya kali aja buat ini. Kita nggak butuh pujian, kita Ih, butuhnya AdSense. bu- bukan pujian. Jadi Nah, kita ada oh bukan oh, usaha naranya. jadi kita biar gini Bang, biar kita lebih semangat lagi nanti buat nambah-nambahin loker lagi karena oh ada nih yang Nggak sampai usah. nge-apply gara-gara itu kita. Boleh, silakan sok monggo mau ngomong apa. Tapi kalau Iya, misalkan nanti kalian mau sekedar berbagi kebahagiaan, siapa iya. tahu kalian interview Iya, keterima ntar kerja. HRD-nya yang ngabarin kita maksudnya, nggak usah si teteh-teteh yang Kalau apply-nya. Ya kali aja. Bang kalau ini ada nih dikabarin gitu kalau dari. kalian bisa aja drop di komen, Oke, sekedar bilang, oke. Bang, thank you info lokernya bermanfaat atau apapun lah segala, Nah, gitu ya segala. udah. Ya, Oke, teman-teman ya. teman-teman semuanya ya. Oke. Nanti kita sampaikan lagi kalau ada loker-loker berikutnya. Pantengin terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Pokoknya. Pokoknya intinya yang lagi pusing nyari kerjaan, semoga segera dapat kerjaan. Yes. Yang lagi rungsing pertahanin kerjaannya, semoga dikasih jalan sama Tuhan. Hai. Yang mau resign buru-buru gida. Yang mau resign buru-buru gidah. Nah itu Sampai kencengnya. ketemu di next video Oke. teman-teman. Bye. Bye-bye.